Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada hari ini Rabu 27 Agustus 2025, saya akan memberikan sedikit informasi tutorial tentang head end. Tapi sebelum kita masuk ke informasi head end, saya akan memberikan sedikit informasi juga kepada teman-teman tentang sumber source signal kita. Sumber source signal kita ada dua, teman-teman. Sumber source signal kita ada dua, yaitu frekuensi 4005 horizontal dengan simbol rate 9100. Ini adalah main kita, main source kita. Dan yang backup adalah frekuensi 4180 vertikal, simbol rate-nya 29800. Nah, ini adalah backup. Nah, perlu teman-teman ketahui 4180 vertikal, simbol rate 29800 ini adalah frekuensi dari next parabola, teman-teman. Jadi next parabola kita gunakan sumber source signalnya sebagai backup, yang mana next parabola ini akan kita pakai sebagai sumber source apabila frekuensi main kita itu mengalami suatu permasalahan, seumpama TS-nya loose sehingga mengakibatkan down blank. Nah, ini next parabola ini yang kita pakai sebagai backup source. Ada satu frekuensi lagi, tetapi ini bukan keterkaitan dengan main dan backup source-nya kita. Frekuensi itu adalah 4109. Untuk simbol rate-nya itu 2560. Di decodingnya berisi 3 materi, yaitu CCF, SINPO, dan LSINTA. Jadi CCF kita pergunakan untuk record komersial bit saat ada informasi record dari komersial bit dari Jakarta, kita record. Dan SINPO, SINPO ini kita pakai untuk sumber source dari program SINPO bagi teman-teman atau rekan-rekan yang di daerah sudah ada SINPO di daerah masing-masing, pasti menggunakan frekuensi 4109. Dan kalau teman-teman ketahui, informasi yang dikirimkan oleh uplink itu dalam bentuk AC, teman-teman. AC atau Asynchronous Serial Interface. Jadi AC adalah asynchronous serial interface. Artinya apa, teman-teman? Artinya sinyal termodulasi itu sudah mencakup beberapa program, dari program SCTV, Indosiar, Moji, Mentari, dan mungkin service ID lain seperti EPG atau EWS. Nah, itu include menjadi satu.
Bagaimana caranya supaya program-program ini bisa dimodulasi menjadi satu program? Pemodulasiannya dengan menggunakan sistem OFDM atau kita kenal dengan ortogonal frekuensi division multiplexer. Jadi OFDM ini sistem pemodulasiannya teman-teman. Jadi program-program tadi termasuk service ID lainnya itu tadi dibungkus menjadi satu dengan sistem OFDM atau ortogonal frekuensi division multiplexer. Ortogonal, maksudnya apa ortogonal? Ortogonal adalah disusun tegak lurus. Jadi dalam pengkompresian subkarir tadi disusun secara tegak lurus supaya program-program subkarir tadi mampu terakomodir dalam bandwidth 8 sampai 10 mega. Di dalam sistem analog kita mengenal sistem STPC atau single carrier per kanal. Jadi kanal 8 mega ini berisi hanya satu carrier saja. Ambil contoh zaman dulu, zaman analog dulu, kita berada di frekuensi 28, channel 28. Channel 288 mega tadi, bandwidth 8 mega tadi hanya berisi satu program industrial. Lain hanya sekarang untuk di BBT itu. Nah, di BBT itu untuk pemodulasiannya menggunakan OFDM atau ortogonal frekuensi divisi multiplexer itu dikompres sehingga dia subkarir tadi mampu tercakup dalam bandwidth 8 mega tadi, atau kita kenal dengan istilah MCPC atau multi carrier per kanal.